Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. 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 Ustaz Ali Hidayat. Luar biasa. Baik, kita coba ya. Enak nih ya. Kalau gitu kita tunggu dulu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, warga peserta Madinah semua. Dan ini lebih khusus follower ya, lebih khusus para pembela Ustaz Ali Hidayat. Luar biasa, saya belum pernah sampai mengatakan keji ke seorang ustadz ya. Luar biasa ini. Luar biasa. Ya, ini saya cek dulu. Maaf ya, ini kan langsung mendadak ya. Maaf ya. Asli, ini saya baru pertama kali menyebut keji kepada seorang ustadz ini. Luar biasa, luar biasa, subhanallah. Oke, kita mulai ya. Seperti nanti nih, tampil di tayangan, saya tayangkan sekarang. Bismillah. Nah ini, jadi kebetulan alhamdulillah, terima kasih kepada Mas Mulyanto ya yang beri kabar dan yang langsung lihat juga. Nah, nanti jadi di sini Anda lihat ya, saya ikuti live stream beliau ini ya dari awal. Jadi walaupun tadi saya menyaksikannya di tengah, saya putar dulu ke belakang ya. Gitu. Sebenarnya sebelum saya melihat tayangan ini, saya melihat judulnya pun kaget. Ini dia yang senang framing dan menebar hoax. Istighfar Ustaz, astagfirullahaladzim. Jadi ini kemarin itu kan ada dua live stream dari kami ya, dari Pusaka Madinah. Memang judulnya menohok, emang harus menohok ya. Pertama, dugaannya adalah Ustaz Ali Hidayat uah dan uas istidraj atau tidak, gitu ya. Istidraj, berat tuh, nah, menohok, oke. Yang kedua, kemarin itu kami beri judul, dan itu kami lakukan tidak pakai tanda tanya lagi belakangnya, ya, dengan keyakinan, yaitu blunder uah. Judulnya tuh, blunder uah menjadi asbab para pembelanya menjadi fasik. Dan di belakang kata fasik itu tidak saya beri tanda tanya. Kalau tidak diberi tanda tanya, itu pernyataan, bukan pertanyaan, bukan ragu. Ya. Begitu melihat pertama judulnya, langsung istighfar.
Jadi dari awal, kenapa saya sebut keji nih? Ini saya sebut keji nih. Jadi dari dua, memang kami juga tidak GR ya, bahwa beliau itu sampai akhirnya muncul sekarang membuat video pendek ya, live stream itu gara-gara kami. Enggak, akan banyak, dari banyak orang gitu, dari banyak channel YouTube dan dari banyak pihak lah istilah. Jadi saya bilang dari yang dari yang Wahabi sampai yang Ustadz Malaysia dan lain-lain itu sampai kami pun ikut ya. Jadi di video terakhir itu kami menyatakan bahwa kami tunggu ada klarifikasi dari Ustadz Adi Hidayat, apapun isinya, apapun penjelasannya, supaya tahu detailnya bagaimana sih gitu. Kami itu karena di video terakhir bahwa kami dengan yakin menyebut salah satu pengikut pembela beliau itu dan yang bersetuju dengan tulisan dia itu pasti sudah kami jelaskan panjang lebar ya, dari berbagai sisi gitu. Nah, lalu kenapa sebenarnya begitu dapat kabar ada video, oh ini Ustadz Hidayat lakukan klarifikasi gitu kan, ya senang lah, berarti beliau itu bersedia mendidik ananiahnya gitu kan. Karena kami katakan sebelum ini adalah harapan kami beliau melakukan klarifikasi, penjelasan apapun lah, penjelasan terkait kasus tersebut, detailnya bagaimana gitu kan ya, detailnya bagaimana, terus keadaan seperti apa yang menyebabkan hal itu terjadi segala macam, itu bagus. Dengan begitu harapan kami, dengan beliau bersudi memberikan klarifikasi, penjelasan segala macam, itu artinya beliau legowo mendidik ananiahnya, mendidik rasa keakuannya ya sebagai ulama, sehingga itu menjadi teladan dan pelajaran besar bagi para pengikut semuanya ya. Saya memang bukan, tidak bisa dikatakan pengikut benar, bukan, tapi bahwa Anda Ustadz kami, betul, saya banyak belajar dari Anda Ustadz Hidayat terkait fikih dan lain-lain ya gitu. Jadi ini sebenarnya akan jadi pelajaran yang besar, teladan yang besar bagi umat ya. Kenapa? Oke lah, gak usah panjang lebar dulu, nanti aja belakangan. Jadi dari judulnya saja ini udah keji nih ya, pegiat medsos yang senang framing dan menebar hoax. Dari awal, dari judulnya saja sudah menuduh, sudah mendakwa gitu. Kok begitu ya gitu kan. Lalu saya dengarkanlah dari awal tuh ya, dari awal. Ternyata di awal-awal ini beliau membawa kita flashback ke kejadian yang terjadi pada Nabi. Tapi ketika cerita zaman Nabi pun beliau tuh udah ngomong ada kalangan penebar hoax dan suka framing. Aduh, ini bahasanya kok nggak pas banget ya untuk zaman dulu. Oke lah, ada orang-orang kafir Quraisy lah yang benci atau hasad ya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke ya. Tapi ketika dibahasakan dari awal itu dari zaman Nabi aja udah suka framing dan menebar hoax, kayaknya tuh aduh ini tendensi sekali gitu. Kenapa Anda tidak menyebutkan ada orang-orang yang hasad pada zaman itu? Hasad saja dulu pakai bahasanya gitu. Ini oke, saya udah tahu arahnya kemana nih gitu. Sebelum sampai saya akhirnya di sini gitu. Walaupun ini menjadi saksi ya, komentar kami ini di sini yang ini nih jadi saksi ya. Mana sih komentar yang sebelumnya? Nah ini, Assalamualaikum Ustadz, saya tunggu detail Anda legowo menjelaskan blunder Anda, makasih. Saya tunggu ini menit keberapa tuh, tapi ternyata tak lama beliau selesai. Oke, kaget saya di situ. Kagetnya ada kalimat-kalimat yang menjelaskan. Waduh, luar biasa ini. Ustadz istighfar Ustadz. Jadi gini, beliau di awal-awal menceritakan cerita Nabi ya, bagaimana Nabi kena fitnah dan di framing ya katanya ya, di fitnah bahwa istri-istri beliau itu diceraikan, lalu lebar zaman Nabi. Oke. Ya, lalu kemudian cerita kisah kedua, riwayat kedua juga tentang ya
Ummul Mukminin Aisyah, ya, itu juga menjadi fitnah yang besar ketika itu, ya, sempat menggoyahkan para sahabat juga waktu itu. Iya, itu yang konon katanya selingkuh. Apa? Ummul Mukminin, ya tentu tidak, ya, dan itu sampai turun ayat, betul. Oke, sepanjang itu saya menunggu. Oke, ini arahnya mau kemana nih, gitu kan? Kita tunggu, karena kalau hanya tiba-tiba beliau dari awal cerita tentang riwayat Nabi, bagaimana beliau di framing gitu, ya, bagaimana orang-orang hasad itu melakukan fitnah sih sebenarnya itu lebih tepat, ya, melakukan fitnah, hasud dan segala macam kepada Rasulullah. Yang kedua juga tentang Rasulullah, ya, kaitannya dengan Ummul Mukminin. Oke. Sampai di dua cerita itu di hati saya ini, jadi maksudnya apa? Maksudnya belum beranda itu Anda gimana Ustadz? Anda menempatkan analogi itu bahwa Anda juga ada di posisi seperti Nabi gitu? Itu yang jadi pertanyaan saya. Karena yang Anda contohkan Nabi gitu. Gitu, ya. Gitu. Tapi kami masih bersabar, makanya kami langsung komen yang ini. Ya, kami tunggu. Saya tunggu detailnya nih. Ini kalau akan sangat lucu live stream yang hari ini, yang pagi ini, kalau Anda Ustadz Adi Hidayat yang terhormat, akan sangat lucu kalau Anda tidak menyinggung tentang blunder Anda di Umbri itu. Bahkan harapan kami bakal lebih detail gitu, menjelaskan duduk masalahnya, ya, seperti apa, seperti ini, seperti itu, bagaimana lah, detailnya apapun lah, gitu, ya. Karena kalau hanya Anda meriwayatkan kisah-kisah bagaimana Nabi difitnah, itu otak yang jeli akan merasa, jadi maksudnya Anda membandingkan dengan Nabi atau gimana, kan aneh gitu. Dan ketika itu riwayat itu di dua riwayat ketika Nabi dihasut oleh kaum hasad, ya, atau bahasa Anda di framing, itu Rasulullah tidak melakukan blunder loh. Ingat, ya, Rasulullah tidak melakukan blunder. Ingat, ya Ustaz, di kisah yang kedua juga sama, Rasulullah tidak melakukan blunder, Ummul Mukminin Aisyah tidak melakukan blunder juga. Lalu bagaimana itu bisa menyambung ke arah blunder anak kemarin gitu? Ya. Sebaliknya kami akan mengutarakan lagi riwayat Rasulullah, bagaimana ketika itu Rasulullah legowo ketika melakukan blunder. Ini tegas saya katakan, Rasulullah pernah melakukan blunder. Tapi kan beliau maksum, iya betul. Pahami, maksum itu artinya suci dari dosa. Artinya apa? Dalam hal ini Rasulullah itu, ya, tidak melakukan kesalahan dosa yang sifatnya di syariat itu dosa gitu. Di fikih itu dosa, tidak. Dia tetap maksum. Apa buktinya? Itu buka surat Sabah itu, ya. Silakan dibuka surat Sabah itu, bagaimana beliau ditegur langsung oleh Allah tuh. Ketika beliau sedang mempersiapkan diri untuk bertemu dengan para pembesar Quraisy, kafir Quraisy tuh. Lalu datang seorang buta, laki tua buta, bapak tua buta, namanya Abu Umi Maktum gitu kalau saya. Abu Maktum, saya lupa gitu, ya, maaf. Saya tidak hafal Quran juga, tidak seperti Anda Ustaz. Beliau langsung ditegur oleh Allah. Dan apa contoh teladan sikap Rasulullah ketika itu? Dan itu bergema sampai akhir zaman, sampai kiamat nanti. Bagaimana sikap legowo beliau itu? Apa coba? Ini saya bergetar ngomongnya nih. Di kemudian hari, ketika Umi Maktum, pokoknya belakangnya Maktum kalau tidak salah. Ketika beliau itu sudah masuk Islam dan beliau di tengah majelis, Rasulullah di tengah majelis, lalu beliau datang, apa yang Rasulullah tunjukkan di hadapan umat semua tuh, di depan para sahabat itu. Ketika beliau bapak tua itu datang, ya, Abu Umi Maktum itu datang, beliau langsung berkata, wah, selamat datang, wahai, inilah beliau yang menyebabkan aku ditegur langsung oleh Allah.
Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Rasulullah mengajarkan legowo. Ya. Seandainya Anda hari ini legowo, saya akan sandingkan Anda, klarifikasi Anda ini, dan ternyata sebenarnya di akhir saya lebih kaget lagi, Anda menyebutnya ini bukan klarifikasi. Oh, lebih kaget lagi saya. Seandainya Anda legowo, apapun isi penjelasan Anda, tapi detail tentang apa yang terjadi di Umri kemarin sampai menjadi heboh, karena urusan akidah, maaf ya, jangan sembarangan Anda, urusan akidah. Ya. Coba kalau Anda legowo, akan saya sandingkan kelegowoan Anda itu dengan teladan Rasulullah itu baru layak. Kalau Anda ini saat ini, Anda dengan judul yang keji ini mungkin ini judul ini siapa yang buat admin? Tapi tentu tidak ya, tentu ada arahan dari Anda sebagai komandannya. Ya. Anda dengan dua kisah tadi udah blunder. Dan itu di situ wajar ke orang ini, maksudnya lu Ustaz Adi Hidayat mewakilkan kisah Rasulullah itu pada masalah Anda sekarang. Subhanallah, astagfirullahaladzim. Makanya nggak aneh, dari awal saya lihat tuh dahi Anda tuh gelap tuh. Dan mata Anda itu memandang amarah itu. Memandang amarah tapi juga sambil menunjukkan Anda masih di atas. Gitu. Anda tidak mau mengakui kesalahan Anda itu. Astagfirullahaladzim. Jadi ketika saya barusan menyebutkan ya, kami dari Pusaka Madinah menyebutkan dahi Anda hitam, mata Anda sorot amarah, tapi sekaligus ada unsur ini gitu, ngece gitu. Ya. Kami tidak melakukannya secara apa? Kami bukan ahli body language, bukan. Atau pembaca wajah, pembaca mimik wajah, apa namanya? Apa disebutnya tuh? Ya. Tidak. Gelap dahi Anda itu. Ya, hati-hati, astagfirullahaladzim. Ya. Itu contoh dari Rasulullah. Rasulullah aja legowo. Ya. Yang kami lakukan dan yang orang-orang lakukan ketika meributkan blunder Anda itu, ya, Anda tidak bisa pukul rata semuanya framing dan menebar hoax, apalagi Anda sebutkan bahwa nanti channel-channel itu kan dia nyari AdSense apa, nyari monetasi apa, cari yang rame, dibesar-besarkan, tapi kalau udah rame nanti dihapus. Apaan Anda ini? Tidak semua seperti itu. Bagaimana Anda bisa seperti itu? Ya. Nggak perlu Anda cek dong channel kami itu. Isinya apa? Sama ada nggak dengan channel-channel yang Anda tuduhkan seperti itu? Yang cari sensasi, cari apa? Tren hitsnya lagi ribut apa, digoreng sedemikian rupa untuk cari AdSense, untuk cari mengharap monetisasi. Anda cek, mudah-mudahan dari situ Anda sadar itu apa ya, dan mudah-mudahan dari situ Anda belajar mengenal Allah tuh. Dan paling tidak nggak usah jauh-jauh mengenal Allah deh Anda. Dari situ Anda belajar mengenal apa yang disebut ananiyah itu. Masya Allah Anda ini. Bukan Masya Allah, deng. Subhanallah. Maha suci Allah. Dari ulama-ulama yang ananiyahnya luar biasa tebal. Pelajari itu, apa itu ananiyah? Ya Ustaz ya. Itu. Dan Anda, ada di bagian video Anda ini, ya, bukan konten-konten yang kontroversial. Bila tadi menimpa Nabi SAW, yang ini menimpa istri tercinta beliau SAW. Yaitu nah, ini masih cerita tentang Nabi itu sampai sini. Bayangin cuma sampai sini. Ya.
alami seketika secara buruk yang kita lihat. Ya, mohon maaf misalnya terjadi satu musibah yang tidak biasa dan sebagainya dalam bentuk baik penyakit, baik yang lain, baik celaka, baik macam-macam. Atau yang kedua yang sifatnya istidraj. Ya, istidraj itu paling bahaya. Anda udah tahu istidraj nih. Ini paling bahaya karena Anda udah tahu istidraj. bahwa itu salah. Akhirnya yang terjadi apa? Bikin konten lagi. Cari lagi, di framing lagi seakan-akan ini ada orang-orang yang sangat berbahaya, dibikinkan framing, ditampilkan. Nah, orientasinya wallahu a'lam kembali ke masing-masing, tapi jadi hobi. Nah, ini yang paling bahaya. Oke, jadi hobi. Ya, silahkan ya. Lihat, Anda sadar nggak wajah Anda seperti apa itu? Karena tak merasa bahwa itu salah. Astagfirullahaladzim. Oke. Sehingga kalaupun dapat, taruhlah dibuat di YouTube dapat AdSense, nah itu jadi haram. Dan haram ketika dimakan jadi daging, terbawa lagi suasana itu. Nah, ini yang paling berbahaya. Orang-orang seperti ini ketika tidak merasa berbuat keburukan dalam dirinya, nah di akhirat ancamannya lebih besar. Nah, itu pada Anda juga. Di akhirat ancamannya lebih besar. Nah, teman-teman, ini penting saya sampaikan karena kita perhatikan, saya sejak di Madinah, kemudian di Mekah dan sekarang kembali ke Indonesia, memperhatikan bahwa kecenderungan tampilan-tampilan semacam itu sekarang hadir di kalangan masyarakat kita dalam dunia maya khususnya. Dan berdampak pada dunia nyata dalam pergaulan dan sebagainya. Ya, sebelum lanjut membacot, jadi saya lanjutkan lagi. Ada contoh teladan legowo yang juga itu akan terus bergema sampai kiamat. Yang selain dari Rasulullah SAW. Dari siapa? Umar bin Khattab. Dan ini Ustaz Adi Hidayat juga tahu. Ya, ketika Umar bin Khattab menjadi khalifah, beliau melakukan penggerebegan, ya, sidak ke rumah seorang muslim yang sedang nanggap penari perut tuh. Beliau masuk tanpa salam, lalu menegur. Tapi ditegur lagi oleh orang yang itu, oleh orang yang digerebek itu. Wahai Amirul Mukminin, Anda masuk ke sini pun Anda sudah melakukan 3 kesalahan. Yang pertama tidak salam, kedua tanpa izin atau apa ya, langsung masuk. Yang ketiganya apa saya lupa itu. Dan seorang Amirul Mukminin yang ketika itu kata-katanya menjadi hukum, bisa saja langsung tangkap, penggal, tangkap, kisos, bisa saja. Tapi tidak tuh, dia langsung istighfar lalu minta maaf langsung keluar dan tidak dibahas lagi. Suatu hari, yang ini kembali mirip dengan apa yang dicontohkan oleh guru dari Umar bin Khattab, yaitu Rasulullah. Suatu hari di tengah majelis, ya, beliau ketika sedang berceramah lalu mengatakan dengan lantang, saya lupa apa yang beliau katakan, yang beliau katakan kurang lebih begini, langsung ditujukan kepada beliau orang itu yang pernah digerebek itu. Intinya, apa yang kamu tahu dan aku tahu dan apa yang kamu tahu cukup untuk kita lah, kasarnya begitu. Tapi bicarakan langsung, lisan. Itu bergema sampai kiamat. Bahkan ya paling tidak bergema sampai hari ini. Artinya apa? Bergema sampai hari ini. Saya bisa mengulangnya kepada Anda gitu loh. Menyampaikannya lagi kepada Anda. Itu contoh legowo yang luar biasa. Sedangkan Anda di sini, Anda bicara masalah framing gini ini nggak perlu Anda ajari. Yang masalah begini tuh orang juga tahu. Masalah framing mah dari zaman buzzer kita orang paham. Ya. Yang kami tunggu itu ini. Kami tunggu detail, ya. Saya tunggu detail Anda legowo menjelaskan blunder Anda. Itu sangat membahayakan. Nah, di sini Anda menakut-nakuti, ya. Bahkan ada bagian di sini ada bagiannya yang Anda mengatakan jangan sampai nanti mengatakan sesuatu yang kalau tidak terbukti sesuatu itu balik kepada orang yang mengarahkannya. Ya, kalau dari kami sih perkataan fasik gitu pada para pembela Anda. Tapi tidak takut, ya, bukan soal-soalan, ya. Tapi karena kami melakukannya dengan argumen yang jelas, nyata, tak terpatahkan, ya, pakai usul tauhid. Anda kan ulama, udah pastilah tahu apa itu usul tauhid, apa itu usul fikih. Kalau udah apalagi kalau usul tauhid, Anda ini belum bertauhid, belum berakidah, Ustaz Adi Hidayat. Ya.
Jadi sudah selayaknya ditegakkan, diluruskan. Itu. Saya tidak peduli Anda hafal Quran, hafal hadis, paham sejarah. Tapi kalau Anda terpeleset urusan akidah, Anda berhadapan dengan tauhid hakiki. Ya, dan maaf, channel kami itu bukan channel yang suka nyari-nyari sensasi. Ya. Ya, yang membahas tentang apa masalah yang sedang hits atau yang sedang panas itu baru yang ini sekarang. Dan ini tentang Anda dan Ustadz Abdul Somad. Jadi tuduhan Anda ya itu keji kalau itu diarahkan termasuk kena kami gitu. Ya. Pegiat medsos yang senang framing dan menebar hoax ya. Karena kenapa kami merasa termasuk dituduhkan ke situ karena ujungnya benar kan Anda masalah boomer itu tadi. Boomer Anda di umur itu. Sedangkan kami 2-3 hari yang lalu membuat 2 video panjang itu. Ya. Mengikro bagaimana itu semua terjadi. Oke, ya. Berada di Madinah. Ya, Katolik, ada yang lain-lain dan sebagainya. Dan cukup banyak. Dari 2.500 itu ada 800 ya kurang lebih yang non-muslimnya. Yang pada saat itu menjadi angkatan awal yang masuk itu ada 160 bergabung keseluruhannya. Acaranya sangat jelas, sangat tidak ada masalah, bahkan disatukan juga dengan satu kegiatan dari Majelis Tabligh Muhammadiyah, dan semua baik-baik saja. Tapi framing-framing ini kemudian terjadi dan saya melihat ada kata-kata yang sesungguhnya sangat berbahaya konsekuensinya. Ini saya mengingatkan mumpung masih di dunia. Ya, bagi saya tidak akan banyak pengaruh. Karena saya mempertanggungjawabkan semua yang telah disampaikan dan semua hadirin di sana melihat ya dan yang menyaksikan. Sebentar Ustadz, memang nanti di akhirat Anda mempertanggungjawabkan itu, ya. Itu sifatnya ya hablum minallah kan, pertanggungjawaban Anda dan tapi ketika Anda ceramah melakukan blunder, Anda juga punya tanggung jawab hablum minannas. Ingat, ini pelajaran dasar atuh. Ustaz banyak tuh nyadar kadinya Ustaz astagfirullah kuat ke orang kudu ngomong bahasa Sunda itu. Anda punya tanggung jawab sebagai ulama. Ya, bertanggung jawab mempertanggungjawabkan ya isi dakwah Anda apapun itu kepada umat juga. Maaf ya, saya ini pelajar tauhid, bukan ulama, bukan ustadz, bukan gus ya. Bapak saya pejuang kemerdekaan RI. Bukan ustadz, jadi bukan kiai, jadi saya nggak mungkin disebut gus, ya. Saya bukan ustadz, bukan kiai, ya. Tapi, itu. Kami di Pusaka Madinah Tauhid Hakiki, semua isi dari web, YouTube, sampai tulisan-tulisan di Facebook, postingan-postingan yang terkait dengan Tauhid Hakiki, saya pertanggungjawabkan dari dunia sampai akhirat. Bagaimana saya bisa seperti itu? Karena saya belajar dari mursyid juga begitu mengatakan semua yang disampaikan di sini saya pertanggungjawabkan dari dunia sampai akhirat. Lalu Anda dengan enteng sekali mengatakan itu biar aja itu urusan ya biarkan aja ini biar nanti saya pertanggungjawabkan di akhirat nanti. Hey bro, urusan di dunia itu gimana? Hah? Karena apa? Kalau ini dianalogikan ke hukum fikih utang piutang, Anda utang pada umat. Utang penjelasan. Bagaimana Anda bisa pede begitu? Sebelum Anda diurus nanti di akhirat, selama belum selesai urusan di dunia, utang Anda pada umat, Anda tertahan nanti di sakaratul maut Anda. Astagfirullahaladzim. Saksikan juga ada dan orang-orang yang hadir, yang tahu, paham konteks dan sebagainya, tidak ada sesuatu pun yang berseberangan atau bertentangan dengan nilai akidah. Nah, tidak ada yang bertentangan dengan nilai akidah. Jawab sekarang. Ya. Isa ibnu Maryam sama dengan Isa ibnullah. Hah? Pancang kan? Framing itu ada dan keluar kata-kata apa? Itu framing, oke selalu. Saat apakah itu macam itu akan kembali mencari pemiliknya. Ya, kami tunggu. Ya, kami tunggu. Ya. Bahwa saya dengan lantang mengatakan para pembela Anda itu di Facebook baru satu orang tuh. Satu orang itu banyak pengikutnya. Itu udah masuk ke fasik. Ya.
bagaimana dia berkelit sana sini untuk membela Anda, untuk membela kesalahan Anda sampai dia tidak sadar, ya. Demi membela Anda, ya, dia dan yang bersetuju dengan tulisan dia itu rela menistakan Quran. Luar biasa, astagfirullahaladzim. Jika tidak ditemukan kepada pemiliknya, dia kembali kepada orang yang menuturkan. Oke, tenang, kita tunggu. Saya cuma katakan hati-hati. Tidak perlu menakut-takuti. Kalau orang lain, kalau dari pengajian silakan. Anda menakut-takuti itu tidak, ya. Anda ini lucu. Saat ini Anda tuh seharusnya, ya, Anda tuh seharusnya mengklarifikasi blunder Anda, menjelaskanlah. Apapun lah Anda mau tidak ngaku atau apa, tapi jelaskan duduk permasalahannya. Tidak Anda serahkan pada, ya itu yang sudah tahu konteksnya, dia tidak ada masalah. Ya itu kan mereka, ya mereka ada di sana. Sedangkan Anda menyiarkan ini live di online, lalu Anda menyalahkan kita yang nonton di online. Ya salahkan admin Anda lah, salahkan Anda juga kenapa Anda melakukan siaran langsung juga ketika itu. Logika Anda gimana itu seperti itu, hah? Astagfirullahaladzim. Ya kalau orang yang lain tahu konteksnya, ya iya betul. Tapi yang melihat di online itu kan melihat dari video Anda, makanya bereaksi, ya. Sekali lagi, hati-hati. Iya, Anda juga hati-hati nanti ya. Nah, kelemahan kita saat ini sering kita dapatkan bahwa orang yang jauh itu bisa menafsirkan kata-kata orang yang bahkan mengetahui, ya dalam tanda petik maksud orang itu bicara. Ini kan sesuatu kekacauan berpikir yang sangat berbahaya. Oh tidak, hati-hati ya. Anda bilang barusan, orang dari jauh bisa menafsirkan kata-kata orang yang berbicara. Sebentar, di Quran Anda kan hafal Quran. Saya nggak tahu ayatnya, lupa malah. Anda tahu tidak? Ketika Allah, bagaimana Allah menjelaskan ciri-ciri orang munafik? Ya, ciri orang munafik itu ketika berkata bohong, ketika berjanji ingkar, ketika mendapat amanah dia khianat. Itu memang hanya Allah yang tahu hati manusia, tapi Allah memberi koridor, petunjuk. Ya. Dan apa gunanya Allah menurunkan juga ilmu bahasa? Apa gunanya Allah menurunkan ilmu misalnya apa? Tentang mimik wajah, tapi kami tidak pakai itu. Bagaimana? Paling tidak dari sisi bahasa aja deh. Ya. Setiap kata ada makna. Ya, kalau di pelajaran bahasa itu ada semantik, ada sintaksis. Ya, ada semiotika bahkan lebih dalam lagi itu. Ya. Lalu Anda mau berkelit bahwa lu nggak paham apa yang gue omongin. Sedangkan itu kan di video itu bisa diulang, bahkan bisa saya ketik ulang tuh kata per kata Anda itu ketika itu. Ya. Ini saya mewakili semua orang yang merasa terfitnah oleh Anda ya. Kami berusaha dengan ikhlas meluruskan, walaupun dengan kata keras, kasar apa. Seperti saya ini sekarang suara saya bergetar atau seperti emosi, bukan. Saya tidak sedang marah. Ya. Saya sedang berapi-api. Karena apa? Kaget dengan Anda ini. Luar biasa. Saya nggak menyangka ya. Anda sekelas ulama yang ibadahnya luar biasa, ya, banyak sedekahnya, banyak amalnya, dari dakwah Anda juga banyak pahala, tapi Anda bisa seperti itu. Ya. Saya beri contoh. Saya menyampaikan kalimat jelas, terang. Dan kita seorang ustadz, ya paham Quran, paham hadis, ngerti apalagi. Nah, itu kan Ananiah tuh. Gue itu paham Quran, paham hadis. Gitu kan maksudnya. Oke. Nah, ini Ananiah Anda nih, hati-hati. Dalam masalah akidah itu kita sangat ketat, tegas dalam setiap kesempatan. Ya kan? Dalam setiap kesempatan, oke. Kenapa nggak tegas? Kenapa lu bilang mirip? Ustaz Adi Hidayat. Bijak dalam setiap penyampaian itu yang dipegang. Karena ada data-data historis dan sebagainya mengajarkan kepada kita bersikap. Ya kan? Bagaimana mungkin ada orang yang tidak hadir, hanya memframing situasi dimaksudkan, tiba-tiba bisa menafsirkan dan menghukumi. Sudah saya bilang barusan, ya itu kesalahan Anda juga. Sudah siapa Anda live streaming online tuh?
ketika itu. Lalu Anda menyalahkan kami yang menonton dan mendapati kesalahan, bukan mencari kesalahan, bukan tajasus. Beda mencari kesalahan dengan mendapati kesalahan tuh. Anda remehkan semua ulama di luar sana. Saya bukan ulama, Anda remehkan boleh, emang enggak? Ya. Silakan, tapi Anda ulama di luar sana itu Anda remehkan itu. Hah? Apakah para beliau juga nggak paham tauhid? Apakah para beliau juga tidak paham? Ya. Bagaimana berbaik sangka? Ya. Apakah para ulama di luar sana yang protes kepada Anda itu nggak pernah tahu ada surat Az-Zariyat 11-12 kalau tidak salah itu, yang jangan berburuk sangka inna ba'daz zanni ismun itu. Luar biasa Anda ini, Masya Allah. Subhanallah deh. Dan orang yang tafsirkan itu masih hidup. Oke, maksudnya Anda mau kalah tabayun? Oke, kita tunggu. Masih ada. Dia yang tahu maknanya, dia yang paham artinya, tiba kemudian muncul orang-orang tertentu memberikan framing, lalu menafsirkan dan menghukumi, dan menjadi lebih benar dibandingkan penutur itu sendiri. Ini sesuatu yang sangat berbahaya. Oke, berbahaya. Sekarang begini, Anda kan menuntut kalau tabayun dong, kan gitu ya. Harus tabayun dong. Tapi kan tidak semua punya nomor WA Anda, ya. Lucu Anda ini, ya. Anda harus tabayun sehingga dia lebih tahu daripada kata-kata ya, lebih bisa menafsirkan dan lebih tahu kata-kata, makna kata daripada orang yang menuturkannya. Nah, justru di video ini kesempatan Anda untuk menjelaskan benar tidak tafsiran orang lain itu tentang apa yang Anda katakan, Ustadz. Ya. Lalu Anda menyuruh orang, datanglah kepadaku biar ku jelaskan. Bukan begitu caranya. Ini Anda saja sudah menggunakan bahasa masa kini tuh, pegiat medsos, framing, menebar hoax. Anda gunakan juga itu. Karena sekarang zaman online, Anda jelaskan tabayun itu karena kita tidak bisa menghubungi Anda, makanya kita buat itu video, bahkan kami tag itu nama channel Anda itu yang official. Ya. Jujur aja, setahun 2 tahun yang lalu saya punya teman yang kenal dengan staf Anda. Saya minta waktu untuk bertemu 5 menit saja waktu itu. Ya. Tapi ketika itu Anda katakan oleh staf Anda itu dikatakan Ustadznya lagi istirahat dan kemudian besok mau ke Jepang. Oh, ya sudah. Oke deh, gitu ya. Jadi kalau sekarang Anda menyuruh orang tabayun menghadap ke Anda, lucu, ya. Justru di kesempatan ini Anda untuk bersilaturahmi dengan kami ini yang protes, ya. Karena apa? Kami juga tidak punya nomor WA Anda, ya. Bagaimana kita mau tabayun? Maka kalau kita hidup di zaman ini, kan sunnah Nabi itu apa? Salah satunya mengikuti perkembangan zaman. Ketika Anda melakukan blunder secara online publik, ya, dan orang tidak bisa melakukan tabayun langsung pada Anda dekat, atau bisa tahu nomor WA Anda, tidak bisa ada jalur tabayun, ya maka kami menggunakan prosedur yang ada di masa kini, yaitu apa? Hak jawab di online juga, karena delik kasusnya terjadi di online. Gitu. Jadi Anda tidak bisa menyalahkan lu sih nggak ada di TKP ketika itu terjadi, karena orang-orangnya di TKP tahu duduk masalahnya begini begitu, belum tentu. Kalau saya ada di situ pada waktu itu, mungkin saya langsung akan bicara pada saat itu juga. Apakah diberi kesempatan bicara atau nanti mendekati Anda? Tapi Anda kan banyak stafnya ya, Anda terlalu mulia mungkin untuk didekati kelas umat, jadi kan tentu ada protokoler lah gitu ya, nggak tahu lah gitu ya, karena buktinya kan ketika waktu itu saya minta waktu 5 menit aja Anda ada protokoler kan gitu ya, gitu. Jadi ini luar biasa, Anda keji sekali kepada kami ini, pada umat tuh. Nah, jadi saya hanya ingin menyampaikan mesti hati-hati, karena tanggung jawab kita untuk menyampaikan selesai. Nah, tanggung jawab, jadi begini ya, lucu Anda ini. Karena tanggung jawab kami untuk menyampaikan sudah selesai. Jadi Anda tuh sama dengan apa coba? Kalau bahasa Inggrisnya apa coba? Misalkan pandai bahasa Inggris kan, hit and run, Ustadz. Anda itu masa dakwah hit and run sih? Dakwah itu kau pertanggungjawabkan dari dunia sampai akhirat. Ya.
Jangan dulu langsung ke akhirat, itu nanti. Anda bertanggung jawab di sini. Nggak bisa kita kayak itu, bukan dakwah itu. Ya, apa bedanya Anda dengan penyanyi dangdut atau konser lagu-lagu nyanyi-nyanyi, konser pemusik, ya? Atau seperti influencer atau motivator, udah bacot pulang, jual putus gitu. Dari mana Anda mendapatkan teori dakwah seperti itu, Ustaz? Saya tidak perlu jauh-jauh belajar ke Mesir untuk memahami hal sedemikian gitu. Aneh Anda ini, Ustaz. Ya, ini bukan dalam konteks klarifikasi. Nah, ini luar biasanya. Makanya di YouTube itu saya judul nih, live streaming ini saya beri judul ya, menjawab atau menanggapi tanda petik bukan klarifikasi keji dari Ustaz Adi Hidayat. Karena ternyata luar biasa, saya lebih kaget lagi ketika mendengar itu. Ya. Luar biasa anehnya Anda ini. Anda tidak mengatakan ini, ya ini bukan klarifikasi. Artinya gue nggak salah. Ya. Artinya gue nggak salah, lu aja yang mikir gue salah. Kan gitu sederhananya. Ketika Anda mengatakan bukan klarifikasi. Saya kaget luar biasa. Ya, ini semakin menunjukkan betapa berlapisnya tebalnya ananiah Anda ini. Coba Anda hubungi guru-guru Anda di masjid di Mesir tuh ya, atau ustadz-ustadz Anda yang lebih senior. Coba tanya itu, apa sih ananiah itu yang sebenarnya ananiah itu apa? Astagfirullah Ustadz. Astagfirullah Ustadz, astagfirullahaladzim. Dalam konteks memberikan pengingat bahwa hati-hati. Kami ini yang protes kepada Anda itu beramai-ramai memberi Anda, mengingatkan Anda, menegur Anda, mengingatkan Anda. Lalu Anda balas dengan, gua ingetin lu ya, kalian, tentang hati-hati nih dalam hal, ya, dalam hal mendakwa, menfatwa, begini, begitu. Luar biasa Anda. Tinggi sekali ya, gengsi Anda ini ya. Oke. Apa perlu saya bacakan istighfar untuk Anda, Ustaz? Tanggung jawab kami mengingatkan, selesai. Oke. Tanggung jawab orang-orang yang berbuat demikian, baik di kasus itu ataupun kasus yang lain. Ya, sering. Nah, sudah saya duga kan? Karena memang dari beberapa kasus Anda selalu membiarkan keresahan umat itu, Anda selalu aja gitu. Itu sebenarnya menyakiti umat loh. Karena seolah-olah keresahan umat, protes umat itu Anda anggap sebagai peribahasa Arab. Ya, anjing menggonggong, kafilah berlalu. Anda sadar nggak tuh bahwa Anda menyakiti perasaan umat itu? Tidak kan? Tidak. Karena Anda terbukti kok anehnya luar biasa ini. Ini bukan klarifikasi. Video ini bukan video klarifikasi. Apa perlu saya bacakan istighfar untuk Anda, Ustaz? Seringkali juga kita dapati kasus lain. Dan ini ya menariknya, orang-orang yang terlibat di hal-hal demikian seringkali punya pola-pola yang sama dari sejak 2015, 2016 sampai sekarang. Bikin video, framing, rame, nanti dihapus tuh. Ya, maaf ya. Saya baru tahun ini. Kami ini dari Tauhid Hakiki Pusaka Madinah baru tahun ini. Baru sekarang ini malah. Bahkan ketika pemusik tidak kami buat video. Bahkan ketika Anda tiarap dalam urusan pemasjidan Hagia Sophia atau Hagia Sophia, kami tidak buat video, tapi kami buat tulisan. Ya. Tulisannya UAH dan UAS tidak lulus di Facebook tuh. Kemudian nanti ya seperti itulah. Ya itu bagi kami tidak penting. Iya, oke. Tidak masalah. Oke. Ya, intinya bagi kami, di satu sisi bagi kami urusan akidah penting. Oke, bro. Ya, saya cuma kasihan, khawatir nanti orang-orang seperti itu baik diberlakukan kepada kami pribadi ataupun juga orang-orang lain ya yang banyak terjadi, resikonya tinggi. Iya, risikonya tinggi betul. Risikonya adalah setelah mengingatkan lalu difitnah dengan hal keji gitu. Balasannya itu. Itu yang melakukan hari ini. Hati-hati saudara-saudariku. Iya, betul. Itu ditunggu oleh kematian. Betul. Itu saat kita kembali kepada Allah. Dan yang dihisab itu kita masing-masing. Ya hati-hati. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tus'aluna amma kanu ya'malun. Masing-masing itu bertanggung jawab dengan perilakunya. Wala taziru wazratu wizra ukhra. Ya masing-masing akan menanggung.
Nah, jangan sampai saat pulang itu menjadi bermasalah. Dan masalahnya menjadi sangat berbahaya, menjadi sangat sensitif, karena ada kalimat yang harus mencari pemiliknya. Ketika tidak ditemukan, dia kembali. Oke, betul. Ya. Nah, itu yang saya sebut. Ada kata-kata yang akan mencari pemiliknya. Ketika tidak ditemukan, dia akan kembali ke pemiliknya atau orang yang pertama mengucapkan. Contoh kata fasik itu yang dari kami. Ya. Bagaimana di video terakhir itu kami menjelaskan bahkan hampir 1 jam itu. Ya, mengkritisi tulisan seorang yang membela Anda. Dan orang itu banyak pengikutnya. Dan nyata-nyata tidak bisa dibantah, tidak terpatahkan, terbuktikan bahwa demi membela Anda, dia adalah membelok-belokkan makna Quran. Ya. Demi membela Anda, mencari jalan supaya Anda tuh masih ada benarnya, atau bahkan untuk mencarikan jalan bahwa Anda tuh tidak ada masalah, tidak ada salah ketika di umri itu. Yang salah ada kalian-kalian, katanya, yang reaktif dan tajassus sampai dikata haram, katanya gitu. Oke, ya. Tapi ini kami menyatakan begini, itu satu orang pembela Anda, dari satu orang itu banyak pengikutnya. Ada berapa juta pembela Anda itu? Yang saya khawatirkan dari sekian juta itu semuanya mengarahkan kepada membela Anda, lalu fasik kepada Quran. Ya, Anda siap menanggung itu, Ustaz? Apa perlu saya bacakan istighfar dari sekarang untuk Anda, Ustaz? Ya, kalau persoalan-persoalan terkait dengan organisatoris itu akan ditangani tertibnya sendiri. Misal dalam 2 kali kesempatan kita ada kegiatan yang diselenggarakan oleh Muhammadiyah, baik di Universitas Muhammadiyah Jakarta yang ramai dulu, framing kasus Asy'ara dan sebagainya. Yang kedua di Umri kemarin yang diramaikan juga, itu biarkan nanti roda organisasi bergerak dengan sendirinya, tertibnya dengan sendirinya, sikapnya dengan sendirinya. Tapi tanggung jawab kita sebagai bagian dari ulama, ya, bagian juga dari doat untuk mengingatkan supaya hati-hati. Gimana? Ini lucu. Bagi kami begini, ya. Dan ini terbukti bahwa dugaan kami di video sebelumnya bahwa memang bisa jadi, ya, blunder uang ini awal mulanya adalah pesanan dari pihak yang mengundang Anda. Dan dengan kalimat barusan terbukti sudah, ya, bahwa memang dari klarifikasi Muhammadiyah juga itu memang ada penjelasannya gitu kan. Intinya ya mereka berpesan juga kepada Anda, ya. Jadi aktivitas Anda di ending itu yang sampai membuat jadi blunder itu emang pesanan kan, itu alhamdulillah kami benar, ya, dugaan kami. Tapi lucunya kok bisa, ya? Luar biasa, astagfirullahaladzim. Jadi kok bisa Anda kan mendapat pesanan nih untuk menyampaikan pesan toleransi, ya, atas nama Umri. Tapi ketika Anda melakukan itu, ketika melaksanakan pesanan itu, Anda melakukan blunder. Lalu setelah terjadi keributan, Anda serahkan tanggung jawab penjelasan klarifikasi itu kepada Umri. Padahal pelaku blundernya Anda, astagfirullahaladzim, Ustaz. Lalu di endingnya, dan kami sebagai bagian dari ulama, tugas kami hanya mengingatkan, hati-hati lah lu yang buat salah, lu kenapa lu jadi mengingatkan ke kami? Anda melakukan blunder, lalu Anda menyerahkan urusan itu, yang merapikan, yang membereskannya Umri, pihak lembaga keorganisasian, dan endingnya Anda kepada kami, ya, dengan berlindung di balik jubah keulamaan, kedudukan sebagai ulama, Anda mengatakan, dan tugas kami mengingatkan Anda ini, ya kan begitu intinya, jangan sembarangan menuduh, ya, jangan tajassus, jangan mencari-cari kesalahan, jangan senang framing, menebar hoax, ya. Hoaxnya sebelah mana? Itu kan live Anda, itu video, itu rekam jejak Anda, itu kan jejak digital, ya. Kalau ada, memang ada tuh betul yang ada klarifikasinya, kita akui bahwa ternyata Anda di ayat yang ke-30 itu membacakan Arabnya, kenapa tidak menyebutkan kata Nabi, karena betul ternyata pada waktu itu sedang mendikte pada khalayak, nanti khalayak menyebutkan nabinya. Betul, itu betul, bagus.
Itu klarifikasinya bagus. Tapi yang melakukan klarifikasi itu orang lain, ya, dari Umri dan dari beberapa orang yang ada di situ katanya. Kenapa sekarang Anda tidak menjelaskan itu juga? Kan akan alangkah baiknya, kan seperti bahasa Anda tuh ya, dengan wajah senyum, alangkah baiknya, gitu kan? Anda melakukan itu juga, Ustaz. Anda jelaskan, duduknya begini, begitu, begini, begitu, ya. Kenapa Anda tidak berani mengatakan, ya kebetulan memang kasusnya seperti itu, sebelumnya ada sempat perdebatan, jadi dengan yang non muslim katanya ya konon ya, lalu kami mendapat dipesankan untuk menunjukkan toleransi. Kan enak kita mendengarnya juga, jadi kita pun enak gitu. Ini kok malah anda katakan ini bukan video klarifikasi. Oke, artinya Anda tidak merasa salah, ya. Kalaupun ada salah saya, kata pangeran, dia itu Umri yang membereskan. Padahal yang membuat masalah lu, kan gitu. Dan tugas lu adalah mengingatkan orang-orang yang suka framing. Astagfirullah, Ustaz. Apa perlu saya bacakan istighfar untuk Anda, Ustaz? Perkenalkan, nama saya Adam Troy Effendi, itu nama asli, bukan nama panggung. Ya, saya orang Bandung. Saya bukan Ustadz, bukan dai, seperti saya bilang. Bapak saya bukan kiai, bapak saya pejuang kemerdekaan, ya, survivor 2 perang kemerdekaan, penjajahan Belanda dan Jepang, ya. Saya orang Bandung, ya. Tapi saya berani menyampaikan apapun yang ada di Pusaka Madinah, itu saya pertanggungjawabkan dari dunia sampai akhirat, ya. Karena saya mendapatkan pelajaran ini, ya, lebih dari 1 dekade dari seorang arif billah, ya, yang ketika mengajarkan, ya, dalam ijab kabul mengatakan, saya turunkan ilmu Allah ini ikhlas dan saya pertanggungjawabkan dari dunia sampai akhirat. Dan itu juga walaupun saya bukan ustadz, bukan kiai, bukan gus, ya, ketika saya mensiarkan tauhid hakiki ini, itu juga yang saya lakukan. Saya pertanggungjawabkan apa yang ada di Pusaka Madinah, termasuk video ini, saya pertanggungjawabkan dari dunia sampai akhirat. Dari dunianya artinya apa? Ya, kalau ada muhibin Anda mau ngamuk ke saya, ribut ke saya, ngontrol saya, ngajak ribut, saya hadapi. Atau mau video ini mau ada yang membuat jadi bahan delik kasus pidana, saya akan pertanggungjawabkan. Ya, kalau di akhirat mah nggak usah lah, nanti itu urusan nanti, di dunia dulu. Anda tidak bisa dakwah itu dengan metode jual putus, hit and run, ya, lempar batu sembunyi tangan. Kalau ini Anda enggak, ya, Anda tebar api, Anda lepas tangan, cuci tangan, biarkan aja Umri yang berbuat itu, biarkan aja Umri yang membereskan. Sekali lagi, apakah perlu saya bacakan istighfar untuk Anda, Ustaz Adi Hidayat? Ini yang ngomong Adam Troy Effendi, ya. Subhanallah. Hati-hati kita dipertanggungjawabkan di hari. Iya, udah tahu semua juga. Perilaku itu terjadi di masa depan, potensi-potensi yang ada itu bisa diredam terlebih dahulu. Saya kira itu yang penting untuk diketahui. Semoga Allah mengampuni kita semua, memaafkan kita semua, dan membimbing kita ke jalan-jalan kebaikan. Itu saja. Ya, umat itu butuh pembimbingan jalan-jalan kebaikan, salah satunya dari teladan Anda ulama. Wabil khusus ketika Anda melakukan blunder, bagaimana Anda legowo menyikapi itu? Contohlah teladanlah Nabi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Sayyidina Umar bin Khattab. Anda tidak melakukan itu di sini. Anda gagal. Belajar lagi Anda, Anania, ya. Luar biasa nih. Semoga sekali lagi ini bisa bermanfaat. Semoga Allah maafkan kita, merahmati kita. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi seperti itu. Ya. Buat Anda para muhibinnya Ustadz Adi Hidayat, kalau Anda melihat, wah, kata-kata saya berapi-api ini, wah, orang marah gitu.
Anda coba baca lagi kitab Fathul Rabbani wa Faidul Rahman, ya. Itu karangan ulama yang jauh lah ya. Jauh, yang senyumnya tidak seperti itu. Siapa beliau? Ya, Syekh Abdul Qadir Jailani. Ada marah yang dihalalkan dan ada marah yang diharamkan. Ya. Dan ketika mungkin Anda kaget aja ada bukan siapa-siapa yang kemarin sore berani-berani ngomong lu ke Ustaz Adi Hidayat, berani ke kau apa segala macam. Ada pesan dari saya Abdul Qadir Jailani. Tawadulah kepada orang tawadu, sombonglah kepada orang sombong. Maka bagaimana ketika saya bersikap hari ini, detik ini? Anda terjemahkan sendiri dong. Ini maksudnya apa? Ya. Jadi Ustaz Adi Hidayat ini dalam kasus ini, dalam bukan klarifikasi ini, ya, dalam video bukan klarifikasi ini, apakah termasuk orang tawadhu atau sombong? Saya ingatkan kepada Anda semua, para pembela Ustaz Adi Hidayat, ya, jangan sampai berusaha membela pribadi yang kita kagumi, ya, yang kita jadikan contoh teladan itu. Sunatullah itu fitrah juga Anda, itu bagus. Tapi jangan sampai membutakan Anda dari kebenaran, gitu ya. Di video terakhir kami ingatkan bahwa jangan menggantungkan kebenaran itu pada ketokohan. Ya, kecuali kalau kelasnya Nabi Muhammad SAW. Itu jelas maksum. Kalau menggantungkan kebenaran pada ketokohan, ya udah sekalian ke Nabi aja gitu. Yang Rasulullah aja ketika melakukan blunder sampai diturunkan suratnya, surat Saba, beliau mencontohkan bagaimana cara bersikap legowo di hadapan umat, mendidik umat, sampai getar kelegowoan beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bergema sampai akhir zaman. 1445 tahun kemudian masih ada yang namanya si bocil Adam ini menerima info itu, ya. Kok bisa Ustaz Adi Hidayat menceritakan Rasulullah yang terfitnah? Anda tidak sedang terfitnah, Ustaz Adi Hidayat. Kalaupun ada sekarang ini sedang terfitnah, Anda klarifikasi, Anda sampaikan dengan baik, dengan hanif, dengan thayyib, Ustaz. Bukan dengan cara belum apa-apa judulnya udah menyakiti umat yang peduli dengan Anda, ya. Demikian. Ini pelajaran buat Anda semua, ya. Salam kenal dari Tauhid Hakiki. Tapi jangan lupa Tauhid Hakiki itu tidak mencari pengikut, tidak dengan bikin video ini bukan mau caper, ngata-ngatain orang terkenal biar ikut terdongkrak ketenarannya walaupun dalam hal keburukan. Nggak begitu, bro. Nggak begitu, sis, ya. Ada satu quote yang ini sudah di luar kepala itu bagi warga Pusaka Madinah, ya. Warga Pusaka Madinah itu umum, tidak ada keanggotaan, siapapun aja yang mengikut. Quote dari guru kami. Jadi kalau Anda mau dikata di hati Anda mau menuduh, ini si Adam dengan Tauhid Hakiki ini, Pusaka Madinah ini caper, sengaja cari kesempatan ini buat ikutan naik panggung juga nih. Ibarat kata lauk buruk milu mijah. Enggak dong, seri baru mori boy, ya. Kuat kami adalah kau ikut aku tak untung, kau pergi aku tak rugi. Jadi kalau hanya nyari AdSense, itu kamu sangat terhina. Kami ini belajar tauhid hakiki. Hakiki itu artinya yang sebenar-benarnya. Lalu kau katakan aku mencari AdSense dengan cara-cara menggoreng Ustadz Adi Hidayat, nggak level, bro, nggak level, sis, ya. Tapi ingat, yang kulakukan ini kupertanggungjawabkan dari dunia sampai akhirat. Jangankan Ustadz Adi Hidayat yang sudah terbukti tidak berani mempertanggungjawabkan, jual putus dakwanya. Silakan Anda tanya guru-guru tarekat, ada nggak dalam ijab kabul? Ada nggak tidak dalam bayatnya tarekat-tarekat di luar sana itu? Walaupun kami bukan tarekat, ada nggak yang ketika
peresmian guru dan murid, gurunya mengatakan, saya turunkan ilmu Allah ini dengan ikhlas dan akan saya pertanggungjawabkan dari dunia sampai akhirat. Ada nggak ya itu? Cek sendiri. Jadi kalau dibilang kita mau caper, mau nyari panggung, lauk buruk minum meja, mau cari adsense, kalau kata anak Gen Z zaman sekarang, what the fuck? Itu deh. Gitu ya. Ya, terima kasih kepada Anda, siapapun Anda semuanya yang sudah mendengarkan ini. Apalagi ya untuk yang muhibinnya Ustadz Adi Hidayat, biasakan manas-panas silakan enggak ya. Itu. Jadi jika tidak ada yang mengingatkan, orang akan semakin keluar dari koridor. Ya. Kenapa harus keras seperti ini? Ya, Anda analoginya Anda pikirkan aja. Kalau Anda ada teman Anda, ya, main-main di pinggir jurang yang membahayakan, yang bisa dia terpesat sumodar, kamu akan teriak, "Woi!" atau kamu berbisik, "Hei, hei, tolong ulin didinya, bahaya." Atau kamu akan teriak. Nah, itu analoginya. Ya, ini udah bermain di atas di tepi jurang ini, bahkan udah menunjukkan luar biasa itu Anania. Astagfirullah. Gitu ya. Cukup deh. Ya. Semoga ada manfaatnya. Kalau tidak merasa dapat manfaat juga syukur aja, nggak masalah. Gitu. Kalau ikut aku tak untung, kalau pergi aku tak rugi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi ini zalamtu nafsi faghfir li dzanbi fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Wassalam.